Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati dan yang saya muliakan jamaah pengajian subuh Masjid Quba yang dimuliakan Allah, jajaran pengurus Dewan Kemakmuran Masjid Quba, para hadirin, para jamaah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang alhamdulillah atas anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala pada pagi hari ini kita bisa sama-sama bersilaturahim, bermuajahah sembari kita memperbaiki iman dan Islam kita. Mudah-mudahan pada kegiatan di pagi hari ini Allah meridhoi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Tentu para jamaah, para hadirin sudah mengetahui bahwa alhamdulillah hari ini kita sudah mulai memasuki bulan yang mulia, yaitu bulan di mana junjungan idola kita yang hari ini kita sering sebutkan namanya dalam ibadah mahdhah, dalam salat, di mana ketika kita salat tidak menyebut namanya, maka salat kita tidak dianggap. Maka dalam salat itu kita selalu membaca ada bacaan salawat. Beliau adalah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi. Maka sudah barang tentu kita harus belajar mengetahui siapa Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar tumbuh dalam hati kita yang disebut dengan rasa cinta. Saya tidak ingin menjelaskan pada kajian hari ini, saya tidak menjelaskan tentang sirah nabawiyah, akan tetapi saya ingin menjelaskan bagaimana kita belajar mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setidaknya ada idiom atau bahasa yang diungkap dalam Al-Quran tentang cinta. Ada dalam surah Ar-Rum, yaitu kata mawaddah, dan di surah-surah lainnya juga kita sering menyebutkan kata mawaddah. Ada juga habba atau mahabbah, yuhibbu, innallaha yuhibbul mutawakkilin misalnya. Ini banyak juga disebutkan di dalam Al-Quran dalam definisi atau dalam bentuk yang berbeda-beda. Ada juga kata cinta dan kasih sayang. Cinta itu dalam bentuk kata rahimah. Hari ini kita sering mendengar kata rahmat. Rahim wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Saya akan fokus penjelasan kita kata mawaddah. Dalam ada mawaddah, ada mahabbah.
Kata mawaddah dan mawahabbah ini sengaja saya bahasa Indonesia kan terjemahannya. Dalam kajian ilmu bahasa itu pada dasarnya kalau diterjemahkan ke dalam bahasa tujuan yaitu bahasa Indonesia itu artinya cinta-cinta saja. Tapi ada kecenderungan makna yang berbeda. Ya. Mawaddah itu adalah hajatun insaniyah, kebutuhan manusia. Mawaddah, kata mawaddah itu artinya adalah hajatun insaniyah, sebuah kebutuhan manusia. Karena dia sebuah kebutuhan, maka ekspresinya membutuhkan lawan main. Contoh, cinta bapak terhadap istri bapak, ya kan? Maka harus ada yang namanya feedback, timbal balik, sehingga muncul simbiosis mutualisme, saling membutuhkan satu sama lain. Mawaddah ini membutuhkan sebab. Bapak cinta terhadap istri bapak, kita cinta terhadap istri kita karena ada sebab. Mungkin satu frekuensi dalam membangun bahtera rumah tangga. Mungkin kita memunculkan mawaddah itu, cinta itu, karena istri kita adalah wanita yang paling cantik. Begitu. Maka itu di dalam Al-Quran, litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Tujuan adanya sebuah pernikahan itu dalam rangka kita mampu meraih ketenangan batin yang disebut dengan sakinah. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja. Di antara tanda-tanda keesahan Tuhan, Allah menciptakan kita secara berpasang-pasangan agar kita ini tenang, nyaman, damai. Ketika kita kerja sumpuk, ya kan, seharian berhadapan dengan situasi kondisi yang tentu kondisi membuat kita gundah gulana. Ketika kita sudah memulai masuk pintu depan rumah, maka melihat anak, melihat istri, senyumnya dan lain sebagainya, itu melahirkan ketenangan. Ya. Maka dari itu, wa ja'ala bainakum mawaddah. Kemudian Allah menimbulkan rasa cinta. Karena kenapa? Tadi tujuan dari pernikahan adalah sakinah. Bagaimana prosesnya? Ya, kita satu frekuensi dengan istri kita. Situasi dan kondisinya juga mendukung. Sehingga Allah memunculkan rasa cinta. Makanya dalam tafsirnya, mawaddah itu dikatakan mawaddah bil mujama'ah. Ada hubungan interaksi, saling membutuhkan satu sama lainnya. Hari ini saya datang ke sini itu adalah bentuk wujud mawaddah saya. Misal, ya kan? Untuk bersama-sama kita mengabdi kepada Allah melalui kita belajar bersama di pagi hari ini. Warahmah ini adalah bil walad tamassak. Rahmat itu bil walad tamassak. Setelah kita satu frekuensi, setelah kita sama-sama menyatu, seakan-akan walaupun kita berbeda dari dua hal yang berbeda, karakter yang berbeda, tapi kita disatukan dalam sebuah rumah tangga, dalam sebuah kesepahaman di tengah perbedaan, maka akan muncul yang namanya rahmat. Wujudnya apa? Wujudnya kita dianugerahi anak. Proses kehidupan berumah tangga itu tidak selesai ketika kita akad, tidak. Sampai pada akhirnya kita menua.
Umurnya semakin lama semakin tua, anaknya semakin lama semakin. Kira-kira dulu kita memandang istri kita kembali ke tahun pertama kali kita menikah, misal gitu, ya kan? Maka yang dilihat adalah kecantikannya. Kalau sudah tua, yang dilihat apa aja coba? Gigi sudah peot, gigi sudah tidak ada, muka sudah keriput, tenaga sudah tidak ada. Maka itu merupakan anugerah Allah, lahirlah yang namanya rahmat. Ya. Maka dari itu saya katakan dalam kajian linguistik bahasa bahwa bahwa mawaddah itu adalah sebuah ekspresi yang membutuhkan lawan main, ya kan? Dan adanya faktor-faktor lain yang mempengaruhi lahirlah yang namanya cinta. Akan tetapi berbeda dengan mahabbah. Habbah ini ada habba yuhibbu, ahabba yuhibbu, begitulah bil mahabbah. Dah. Secara bahasa ada yang mengatakan habba itu sebuah suatu hal yang jernih. Kalau air ini kelihatan jernih. Ada yang mengatakan habba itu adalah biji. Dan lain terlepas daripada itu, dalam pengkajian bahasa bahwa mahabbah atau habba itu berbeda dengan mawaddah. Pertama, mahabbah itu adalah perasaan yang mendalam. Perasaan yang mendalam. Lahir dari sebuah harapan dan ketakutan, kekhawatiran. Ar-raja wal khawf. Ini yang dikatakan oleh Adawiyah. Begitu rasa besarnya Rabi'ah al-Adawiyah, seorang ulama sufi yang luar biasa, dia selalu dan khauf dalam hatinya. Yang kedua, ekspresinya adalah perasaannya internal. Seringkali tidak logis. Yang namanya cinta itu seringkali di luar nalar dan logika. Iya, kalau misal ada orang kaya misal, ya kan, orang kaya harus nikahnya sama orang kaya, misal begitu kan. Tapi ada orang kaya nikahnya sama orang miskin. Lu ngapain nikah sama orang miskin, ya kan, misal gitu kan. Nah, sering terjadi seperti itu. Itu mungkin karena dia memiliki perasaan yang mendalam terhadap kekasihnya. Kemudian orang yang mahabbah, orang yang memiliki rasa cinta yang disebut dengan mahabbah itu, dia memiliki berusaha selalu menggali tentang apa yang dia cintai. Maka seakan-akan dirinya menyatu dengan apa yang dia cintai. Maka benar kata Rasulullah, man habba syai'an aktsara zikruhu. Barang siapa yang cinta terhadap sesuatu, pasti dia akan sering menyebut-nyebutnya. Tanpa sebab. Ya. Orang yang memiliki mahabbah kepada Allah, mahabbah kepada Rasulullah, ini hidupnya tanpa sebab, tanpa ada keinginan apapun. Harapan ada, tapi tidak pernah menuntut pada zat yang dicintainya. Kok begitu? Maka orang yang sudah totalitas cinta kepada Tuhan, dia tidak pernah menuntut terhadap Tuhan. Entah Tuhan mau menerapkannya di surga ataupun di neraka. Yang dia butuhkan adalah cinta dan kasih sayang Tuhan kepadanya. Kemudian maka dari itu para ulama sufi itu sering mengingatkan kita bahwa
ibadah para ulama, tidak hanya ulama sufi, ibadah kita itu pada dasarnya tidak bisa menghantarkan kita ke surga. Akan tetapi yang bisa menghantarkan kita ke surga itu adalah wujud kasih sayang Tuhan kepada kita. Kok begitu? Ya, hari ini kita ibadah sudah berapa tahun? Bolongnya berapa tahun? Terus yang berkualitasnya ada berapa? Yang berkualitasnya ada berapa? Ibadah yang sesuai dengan syarat rukunnya ada berapa? Kadang kita lupa. Maka dari itu ibadah harus dengan ilmu. Merasa dirinya cinta, merasa dirinya khusyuk, tapi tidak dengan ilmu, ini bahaya, Pak. Contoh, ketika kita ada orang berbeda-beda cara takbiratul ihram. Jangan cara takbiratul ihram. Bagaimana kita bisa menuhankan Tuhan, tata caranya aja kita masih belum bisa. Contoh, wujudnya terserah. Tapi para ulama sepakat ketika kita takbiratul ihram, mukabbir harus terdengar suaranya. Tapi banyak orang sholat tidak Allahu Akbar. Belum juga selesai sholatnya. Sholatnya nih Allahu Akbar. Ada nggak yang begitu? Allahu Akbar. Ada nggak? Ya kan? Jangan Allahu Akbar. Wah, itu beda lagi itu, ya kan? Nah, maka dari itu penting kita harus tahu ilmunya dalam sisi peribadatan. Pertanyaannya, kalau syariat kita masih belum bagus, tata cara berpikir kita masih belum bagus, bagaimana kita bisa mengatakan bahwa kita benar-benar cinta kepada Allah dan Rasulullah? Ya, maka dari itu saya ingin katakan sebalik lagi begini, bahwa mahabbah adalah sebuah perasaan mendalam. Mengekspresikannya harus dengan ilmu. Ya, mengekspresikannya harus dengan ilmu. Nah, ini tadi udah, sekarang al-hub. Nah, dalam Al-Quran setidaknya kita menemukan makna. Ada setelah diklasifikasi bahwa cinta di dalam Al-Quran, kata mahabbah di dalam Al-Quran itu menunjukkan sebuah kenikmatan yang dia sukawi. Wa atal mala ala hubbihi dzawil qurbah, memberikan harta terhadap keluarga kita yang kita cintai. Kemudian asasnya adalah manfaat. Wa ukhra tuhibbunaha nasrun minallahi wa fathun qarib. Dan saya tidak ingin ke situ. Yang terpenting ini adalah ekspresi kita cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah sebuah kewajiban kita sebagai umatnya. Ya. Kewajiban kita mencintai Allah dan mencintai Rasulullah itu adalah kewajiban kita sebagai hambanya Allah. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Kalau kita ngomong cinta kepada Allah, maka ikutin Rasulullah. Pertanyaannya, bagaimana kita cara mengikutin Rasulullah? Loh, mengikuti Rasulullah untuk menimbulkan rasa cinta di dalam ishkun, kerinduan kita kepada Allah dan Rasulullah, maka perlu ditata tata kelola tata kehidupan kita ini. Mulai dari bersyariat tadi, bagaimana kita bisa sholat yang sesuai dengan syariat. Itu syariat baru syarat dan rukun, belum kualitas.
Saya contohkan, banyak orang yang gembor-gembor ngomong cinta terhadap Rasulullah, cinta kepada Allah, akan tetapi bersyariatnya masih belum sesuai dengan tata yang sudah diatur dalam hal ini dalam kajian fikih. Seperti itu. Contoh adalah ibadah sholat. Mohon maaf nih Pak, ya mohon maaf nih saya mengingatkan nih. Ketika kita takbiratul ihram, maka kita harus tawajuhkan hati kita menghadap Allah Subhanahu. Allahu Akbar. Ya kan? Ada yang begini, terserah. Itu adalah ikhtilaf ulama yang bersumber dari berbagai macam hadis dan pandangan. Terserah. Allahu Akbar. Ada yang begini kan? Allah gitu kan? Dah, terserah. Kalau hati kita saja menyalahkan orang yang seperti itu, maka kita masih belum mahabbah kepada Allah. Kita sudah berani menyalahkan orang lain. Ya, silakan dia dengan pemahamannya masing-masing. Allahu Akbar. Jangan Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada menambahkan kata waw. Ada yang Allahu Akbar. Barnya panjang. Ya kan? Akbar. Wah, gitu tuh. Ini sering kita menemukan. Maka kita harus belajar ibadah mahdohnya dulu, yaitu sholat. Nah, kemudian Allahu Akbar, sujud, ruku, ya. Allahu Akbar. Wah, kalau dalam fikih Syafi'i ini tidak boleh keluar dari 3 gerakan besar. Maka kita benar-benar tawajuh sholat kita. Itu bagaimana mau khusyuk coba kalau kita sering gerak? Apalagi sholatnya kita lagi mikirin utang. Wah, ya kan? Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, ada utang ya kan? Wah, ada tangsiti. Wah, ada masalah-masalah dunia termasuk dalam hati kita. Sekarang pertanyaannya, kita sudah seperti itu apa belum? Tapi mudah-mudahan, untungnya Al-Qur'annya adalah fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Bukan fawailul lil musallin alladzina hum fi salatihim sahun. An itu. Dah. An dengan fi dua hal yang berbeda. Kalau Qur'annya menggunakan kata fi, maka celaka bagi orang yang dalam sholatnya. Sahun lalai, ya kerjaan kita yang orang awam ini. Akan tetapi, karena Al-Qur'annya adalah an, maka kewajiban kita adalah sholat sesuai dengan tata rukunnya, rukun dan syaratnya. Entah nanti hatinya ada kemana-mana, mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kelalaian kita. Seperti itu. Nah, lalu bagaimana? Nah, maka tugas kita, kewajiban kita adalah mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengikuti Rasulullah itu seperti apa? Pertanyaannya. Maka harus ada rumusan. Tentu innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Maka akhlak kita harus seperti akhlaknya Rasulullah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Pertanyaannya begini. Kita mengikuti Rasulullah itu muncul dari benar-benar kecintaan kita terhadap Rasulullah, atau itu muncul dari suwir-suwir nafsu kita
sehingga kita mengekspresikan itu. Karena yang namanya cinta tidak dihinggapi oleh nafsu. Ya. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ekspresinya bagaimana? Ini baru nanti saya akan ilustrasikan bagaimana kita belajar mencintai Rasulullah. Dan ekspresinya bagaimana? Ya kita harus taat kepada Allah dan Rasulnya. Kalau kita taat kepada Allah dan Rasulnya, maka kita akan mendapatkan reward dari Allah, yaitu surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. May yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhul jannatin tajri min tahtihal anhar. Ya. Tapi kalau kita berpaling, maka kita juga yudkhilhu naran khalidan. Maka dari itu penting mengekspresikan rasa cinta kita kepada Rasulullah, mengikuti Rasulullah, taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah. Nah, pertanyaannya, bagaimana kita bisa cinta sementara kita jarang sekali mengingat-ingat Rasul? Bagaimana kita bisa cinta kalau hati kita ini seringkali menolak? Hati kita ini logikanya kadang liar, menyalahkan orang yang melakukan kegiatan-kegiatan maulid misal, mempertanyakan dalil hadis dan lain sebagainya. Bagaimana kita bisa cinta terhadap Rasulullah? Padahal itu adalah sesuatu yang mustahab, sesuatu yang dianjurkan. Dengan banyak kita membaca maulid berjanji, membaca maulid dibai dan lain sebagainya, itu merupakan bagian dari sebuah ekspresi. Walaupun itu baru mengajarkan kita agar kita tahu Rasul. Walaupun setelah kita bersolawat bareng-bareng menyanjung-nyanjung Rasulullah, setelah pulang kita lupa lagi baca salawat. Tapi kalau kita sudah menolak, bagaimana kita bisa cinta terhadap Rasul? Hari ini Bapak ada yang seharian 20.000 membaca salawat? Ya kan? Baca salawat kita cuma di sholat saja mungkin. Benar gak? Kita lupa. Lalu bagaimana kita bisa cinta terhadap Rasulullah SAW kalau hati ini sering melupakannya, melalaikannya? Bagaimana kita mau diingat dengan Rasulullah kalau kita tidak pernah mengingat Rasulullah? Nah, bagaimana kita bisa kenal Rasulullah karena kalau kita tidak pernah membaca buku tentang Rasul? Kita ngomong innama buistu li utamima makarimal ahlak. Sekarang aja wantah ahlak Rasulullah itu seperti apa? Ya kan? Baca bukunya tidak pernah. Ya kan? Baca buku sejarah tidak pernah. Bagaimana Rasulullah menyapa? Baca hadis juga tidak pernah. Boro-boro baca hadis, kata orang Betawi bilang. Baca Arab aja kita sudah puyeng, ya kan? Betul? Nah, sudahlah, itu kita hadirkan terus, rasa rindu kita hadirkan saja dengan selalu membaca salawat kepada Rasulullah. Pertanyaannya, kalau kita jarang baca salawat, jarang baca bla bla bla, apakah kita sudah dikatakan mahabbatu Rasulillah? Mudah-mudahan kita dianggap begitu aja, kita berhusnuzon, kita dianggap sebagai umatnya Rasul. Umat Rasulullah kan bukan kita doang maksudnya. Yang hebat-hebat banyak, yang kagak hebat juga banyak yang minta ampun. Kayak kita ini mungkin. Nah, lalu bagaimana caranya? Yo, hadir di kegiatan-kegiatan peringatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang kita seringkali tidak adil terhadap Rasulullah. Anak ulang tahun kita syukuri, tapi Rasulullah
Puasanya ulang tahun lah begitulah, ya kan? Bulannya luar biasa. Kita justru memperdebatkannya, kan lucu maksud saya. Paham ya? Hari ini kita anak ulang tahun syukuran, ngundang kemana-mana. Rasulullah ulang tahun, masa begitulah. Lahirnya mau entah namanya apa, mau maulid, mau milad, mau HBD, terserah begitu kan. Tapi harusnya jangan di situ saja begitu pembacaan maulid, zikir yang di hari, jangan di bulan maulid saja, di bulan-bulan lain juga kita baca. Mohon maaf nih, Barjanji itu, Syekh Ja'far Barjanji itu kalau kita baca isinya buku sejarah tentang Rasulullah yang dituangkan dalam bahasa susastra agar enak. Sayangnya ini kita bodoh, begitu saja. Sayangnya ini kita bodoh, baca doang pakai bahasa Arab enak, tapi tidak mampu memahami artinya. Begitu tuh. Itu kekurangan kita. Sudah, kalau tidak bisa memahami artinya bagaimana caranya? Beli buku terjemahannya. Dah. Maulid itu bukan kita bisa cinta kepada Rasul, bukan kita sedang belajar cinta terhadap Rasul. Makanya kita bersyukur para ulama itu, kepada para ulama salafus soleh, menulis banyak karangan kitab yang luar biasa, menceritakan tentang Rasulullah dengan bahasa susastra, membuat syair-syair untuk Rasulullah dengan bahasa yang sungguh sangat luar biasa. Karena dengan bahasa sastra hati kita ini bisa lembut. Coba kalau cerita Rasulullah tentang dengan bahasanya bukan bahasa sastra, kira-kira bisa membuat hati kita lembut. Cerita tentang Rasulullah, bahasanya seperti bahasa mata pelajaran kimia misalnya, atau mata pelajaran politik aja. Bisa hati kita lembut. Rasanya hati kita akan kasar. Kok begitu? Ya, Rasulullah adalah nabi terakhir, ya kan? Yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita bahasa Muhammadun basyarun walaysa kal basyari. Muhammad itu manusia seperti bukan manusia. Ya kan? Muhammad manusia tapi tidak seperti manusia pada umum. Muhammadun basyarun walaysa kal basyari. Bal huwa yaqutatun walaysa kal hajari. Muhammad itu manusia tapi bukan manusia biasa. Beliau adalah intan permata, kalau kita batu bata. Ini kita, ya kan? Maka itu bahasa-bahasa cinta. Ya kan? Ekspresinya cinta. Coba kita banyak yang diungkap dalam syair-syair Arab itu tentang ekspresi mencintai Rasul. Ini bukan berlebihan. Kadang yang berlebihan itu kita gitu. Masalahnya kita tidak paham. Baca Arab kagak bisa, nerjemahin kagak bisa, hatinya kasar, ributnya itu mulu dalil-dalil dan lain sebagainya. Mencintai sebenarnya tidak butuh dalil. Seperti bapak mencintai istri bapak butuh dalil. Hah? Kita mencintai istri kita butuh dalil. Mana? Oh ya repot. Udahlah, kalau kita benar-benar cinta hub terhadap Rasulullah, maka sebut-sebut nama Rasulullah. Yang dihadirkan itu adalah harapan dan kekhawatiran kita. Harapannya apa? Harapan kita mendapatkan syafaat Rasulullah. Kekhawatirannya apa? Khawatir kita ditinggalkan Rasulullah, tidak mendapatkan syafaat dari Rasulullah. Bagaimana caranya? Banyak-banyak baca salawat. Ekspresinya terserah. Tapi juga jangan berlebihan. Paham ya? Baca maulid silakan. Sedekah di hari Rasulullah wafat silakan. Sedekah di hari Rasulullah lahir silakan. Abu Lahab aja sampai mendapatkan pengampunan di hari Senin dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika Rasulullah, makanya di Barjanji diceritakan itu, ketika Rasulullah lahir, Aminah itu adalah sepupunya,
berarti sepupu ya, sepupunya Abu Lahab itu, ya kan? Sangat luar biasa gembiranya Muhammad lahir, ya kan? Saking gembiranya Suhaibah yang jadi pembantunya itu, Halimatus Sa'diyah, itu dikasih buat ngurusin Aminah dan Rasul. Gara-gara gitu aja, gitu. Gara-gara gitu aja, maka dia setiap hari Senin dapat diskon kagak disiksa. Kan luar biasa. Itu orang yang benar-benar membenci Rasul. Lah kalau kita, gitu. Kalau kita benar-benar cinta terhadap Rasulullah, sering-sering Rasulullah, mudah-mudahan kita juga mendapat pengampunan dari pengampunan dari Allah. Efek dari cinta kita kepada Rasul. Paham ya? Maksud saya begitu ya. Maka dari itu kita belajar mencintai Rasulullah. Itu adalah hal yang wajib yang harus ditanamkan dalam diri kita dan pada generasi kita. Caranya apa? Kita perbaiki ketaatan, kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pak, kalau sholat itu, kalau ibadah itu ada syarat dan rukunnya. Syarat rukun itu syarat formal. Syarat formal. Syarat pertama harus bersih. Maka kita berwudu. Pakaiannya harus bebas dari najis. Menghadap kiblat. Ya kan? Udah begitulah. Rukunnya, maka kita pertama takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Itu baru syarat dan rukun, sisi-sisi formalitas. Sekarang pertanyaannya, sudah ada value-nya belum? Belum. Maka bagaimana ada value-nya sholat kita? Bisa tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat kita itu bervalue, ada nilainya. Maka kita tingkatkan kualitasnya. Kualitas itu bukan kuantitas, tapi untuk bisa berkualitas banyakin kuantitas dulu. Nanti sembari itu kita tingkatkan kualitas. Bagaimana kita supaya berkualitas ibadah kita khusyuk? Pertama, kita harus merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Merasa kita selalu dalam pengawasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Perbaiki dan sucikan hati kita. Kita tidak merasa ahli dalam ibadah. Kita juga tidak merasa paling pintar dalam ibadah. Hatinya kita suci. Kenapa? Wa huwa alladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum. Dialah zat yang mengutus Allah. Dialah zat Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengutus seorang nabi yang ummi. Ummi itu lugu. Ya kan? Makanya Nabi Muhammad dibilang penyihir. Ini ada orang lugu, ya kan? Tapi mengajak kebaikan. Belajar kagak, ini kagak, tapi bisa. Bukan cerdas, bukan pintar, ya, bukan pintar. Kalau Muhammad pintar, itu nanti bikin ini kayak kita begitu. Disebut pintar, langsung banyak pikir begini. Tidak. Muhammad itu adalah ummi. Ummi itu ibu. Bahasanya kan? Ibu itu biasanya bukan agak-agak gimana ya? Kalau istri kita tuh suka lembut tapi enggak secerdas kita lah gitu. Ya kan? Contoh begini, kayak begini. Saya punya istri. Nah, AC mati. Ya kan? Kalau kita AC mati tenang, ya kan? Kalau istri kita itu kagak ngerti tuh gimana ngidupinya, nginiinnya, memperbaikinya, mekanisme tata cara memperbaikinya, hubungin siapa, tidak punya informasi itu. Makanya ibu itu di lugu begitu, lugu lah, nah, lugu kayak gitu. Umi itu lugu lah bahasa Indonesianya lah. Dah. Bukan nggak bisa baca, tapi lugu. Kita hari memaknai Umi itu tidak bisa baca tulis. Rasulullah bisa membaca, ya kan? Bisa membaca. Nah, walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum.
Yatlu alaihim ayatihi, mengajak kita iman. Yatlu alaihim ayatihi itu mengajak kita iman kepada Allah. Wa yuzakkihim, mensucikan jiwa dan diri kita. Ya. Hati ini, jiwa dan diri kita harus disucikan. Kalau kita sudah iman, berarti kita sudah melaksanakan sholat mungkin, ya kan? Sholat, zakat, ibadah mahdoh lainnya itu, sampai haji ke Baitullah dan lain sebagainya, maka kualitinya yuzakkihim harus ditazkiyah, dibersihkan. Karena semua ibadah yang Allah wajibkan kepada kita, terutama ibadah mahdoh, sholat, zakat, puasa, ibadah haji dan lain sebagainya, itu dalam rangka membentuk kita menjadi pribadi berkarakter, pribadi yang mampu mentazkiyah jiwa dan diri kita. Dalam rangka apa? Dalam rangka mengekang hawa nafsu kita yang ada di dalam diri kita. Kau begitu, sadar atau tidak, nyatanya ada hawa nafsu itu. Nafsu itu tidak harus dibunuh, tidak harus dimatikan, akan tetapi harus dinetralkan. Paham ya? Bukan untuk dibunuh, dinafikan, dihilangkan, akan tetapi harus dinetralkan. Bagaimana cara menetralkan? Ya, dengan kita meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah, dengan banyak berzikir kepada Allah. Dah, di dalam diri kita, kata Imam Ghazali At-Tusi, di dalam diri kita itu ada 4 sifat, di mana ketiga sifat itu akan mengkungkung atau mengekang jiwa dan diri kita. Ada 4 karakter dalam diri kita. Apa itu? Pertama, karakter binatang. Binatang makan, kita makan. Binatang minum, kita minum. Binatang seks, kita juga seks. Kalau hari ini ada orang kegiatannya setiap harinya seperti itu. Dia makan, minum, seks. Senang. Ya kan? Makan, minum, seks. Senang. Loh. Maka orang seperti ini apa bedanya dengan binatang? Katanya kita hayawanun natik. Kita adalah binatang yang bisa berbicara. Oke lah, seperti itu. Lah, tapi kalau keseharian kita semodelnya seperti itu, lalu apa bedanya kita dengan tidak ada ibadah-ibadahnya, tidak ada Allah-Allahnya, tidak ada selawat-selawatnya kepada Rasulullah. Pertama itu. Yang kedua, dalam diri kita itu ada yang namanya asibaiyah, binatang buas. Kepuasan seekor binatang buas itu ketika mampu melumpuhkan mangsanya. Macan kecil, ya kan? Gajah gede. Itu kalau bukan kebuasan macan, maka tidak akan mampu membunuh gajah yang sebegitu besar. Betul. Kira-kira tuh gajah yang besar itu dagingnya dimakan semua? Tidak. Itu terjadi karena kebuasan, sifat puas dari seekor macan. Pertanyaannya, manusia bisa seperti itu? Bisa. Manusia bahkan lebih puas daripada binatang buas. Kok begitu? Ya. Anak membunuh bapak. Bapaknya dibunuh. Gara-gara apa? Gara-gara pengen dibelikan sepeda motor. Ya kan? Bapaknya perkosa anaknya. Ada yang begitu? Banyak. Ya kan? Bapak membunuh anak, anak membunuh bapak, terus saudara ngebunuh saudara, ya kan? Kaubil habil itu contohnya, bukan itu banyak, orang gak usah terlalu jauh. Di samping kita sering menemukan, coba aja lihat berita, tiap hari ada kasus pembunuhan. Ya kan? Udah punya bini, selingkuh, bla bla bla, ya kan? Sudah punya istri, malah main mata dengan yang lain. Apa sih yang dicari? Kenikmatan? Bukan, itu yang dicari adalah kepuasan nafsu. Sudah tahu di dalam Islam ada tata aturan dalam rangka ada tata dan aturan dan etik, tata aturan dan etik untuk melakukan hubungan badan yang diikat dalam sebuah tali pernikahan. Hari ini banyak orang yang kumpul kebo. Cinta? Bukan, itu nafsu. Yang mengatasnamakan cinta. Gila ini.
Apa bedanya yang seperti itu dengan binatang? Binatang ada nikah? Nggak ada. Makanya istilahnya adalah kumpul kebo, kan begitu. Kumpul kebo. Emang kebo ada? Dibawa ke KU ada? Nggak ada. Karena kita punya nilai manusia itu laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, punya nilai, punya etik dan lain sebagainya, maka segala sesuatunya diatur dengan kacamata agama, kacamata dan norma-norma hukum. Maka hari ini banyak orang yang lebih buas daripada binatang buas. Ada pembagian sembako, ya kan? RT itu bagi sembako. Harusnya dibagi rata ya buat keluarganya dulu. Begitu itu begitu kan, bener nggak? Nah, mohon maaf ini, kadang kan suka begitu, ya kan? Waduh, keluarganya yang bukan dari RT situ dikasih, ya kan? Begitu kan, bener nggak? Padahal bukan jatah dia. BLT ini lagi ramai BLT kan begitu. Ya BLT keluarga gue dulu dah, ya kan? Gue pikirin ya. Ya seperti itulah. Nah, ada orang yang sudah dikasih makan sesuai. Berapa sih makan kita? Semuncung nih, semuncung piring kita itu berapa sih? Minimal paling ya 1 kali nambah lah, begitu ya kan? Tapi menunya innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Coba dah kita kalau mau puasa yuk, puasa ya buka. Ada kolak, ada es, ada kopi, ada korma, ada ikan, ada ayam, semuanya ada. Bener gak? Mau ngapain coba? Buka. Wah, pengen sibuk tuh. Jam 5 sore udah sibuk kita, ya kan? Beli kolak, beli ini, semua dibeli. Kira-kira dimakan semua? Dimakan semua? Apa kalau yang aki-aki udah tua-tua pasti coba ya segitu aja. Tapi nafsu. Ya begitulah karakter manusia. Untung kita mah ada ibadah-ibadahnya. Kita bersyukur kepada Allah masih diberikan kesempatan ada ibadah-ibadah. Tapi banyak orang dia kerja pagi jam 5 dari rumah keluar, naik motor, kagak sholat subuh lagi, sampai kantor mandi misal begitu, takut macet, pulang jam 5 lagi, sampai rumah maghrib, kagak ada sholatnya, langsung tidur. Tiap hari begitu aja. Ngapain coba ngomongnya? Nyari makan, betul? Nah, ada yang namanya sifatus syaitan. Nih, makanya perlu dibersihkan. Sifat setan itu, karakter setan itu ketika mampu mengajak kita berjauhan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini rela nonton bola di stadion. Dianggap bola itu, saya suka bola, ya kan? Ya kan? Dianggap sepak bola itu adalah suatu hal yang memberikan kebahagiaan. Bayar 200.000, kagak sholat maghrib, kagak sholat asar, pulang capek, sholat isya lewat. Wah, semuanya dilewatin semua. Makanya dikatakan ada lagi nonton konser, bayar 1 juta, ya kan? Makanya orang-orang kaya nih nonton konser ke Singapura ngabel-abelain, bayar 20 juta. Bayar. Di sono coba dengerin lagu dan joget-joget. Dianggap itu sebuah kenikmatan. Ya kan? Cuma begitu saja, setelah selesai ya begitu saja. Tapi ke masjid, suruh iuran patungan acara misal maulidan. Kira-kira bayarnya berapa duit tuh? 50.000 aja masih ngegeru. Tuh ngarepinnya masuk Padahal kita datang ke maulid, ya kita tuh memakmuran masjid lah, ya kan? Sumbangan ke masjid, kotak amal, ngasihnya 2.000. Harapannya 2.000 masuk surga. Tapi datang ke konser 200.000, ya kan?
Harapannya cuma begitu aja. Ini 2.000 harapannya masuk surga, coba. Ini kadang-kadang kepala kipat gimana ini? Ya bukan begitu. Semua bergantung keikhlasan itu mah, ya kan. Tapi nalar kita apakah 2.000 maksud saya? Kalau 1 miliar misal mending masuk surga, ya kan? Karena bangun semua masjid mending itu kan. Ya 2.000. Nah, di luar ikhlas ini mah, jangan bicara keikhlasan, maksudnya kita bicara tentang walaupun 2.000 kalau ikhlas itu bisa juga menghantarkan kita memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. 1 miliar kagak ikhlas ya sama saja. Begitu. Dah, banyak. Dah, terakhir adalah malaikat. Malaikat itu akan merasa puas ketika ia mampu mengajak kita berdekatan dengan Allah. Antara setan dan malaikat ini, sifat setan dan malaikat ini biasanya itu ya bukan tumpang tindih ya, bisa jadi saling bergantian. Satu sisi kita malaikat, satu sisi kita menjadi setan. Makanya hebatnya setan itu, dia mampu adalah marketing paling handal menurut saya di dunia dan akhirat kan. Karena kenapa? Karena yang namanya setan, iblis atau begitulah hawa nafsu setan itu mampu merekonstruksi neraka bak ibarat surga. Mampu merekonstruksi, membangun ulang bahwa itu neraka, tapi dipandang manusia itu adalah surga. Hari ini kalau kita mengatakan, tanda kutip mengatakan bahwa itu konser hura-hura, mabuk dan lain sebagainya, mereka mengatakan bahwasanya itu adalah sebuah kenikmatan, bagian dari kenikmatan surga. Padahal itu justru adalah neraka. Maka jangan heran orang rela mengeluarkan uang segede apapun untuk kenikmatan itu dianggap kenikmatan surga, padahal itu adalah kenikmatan neraka. Malaikat kurang apa malaikat? Sumbernya dari wahyu Allah. Barang siapa yang memakmurkan masjid, barang siapa yang membangun masjid, nanti akan dibangun masjid oleh Allah di surga. Barang siapa yang sholat jamaah 27 derajat, misal begitu. Barang siapa yang membuat kebaikan akan mendapatkan 10 kali lipat ganjaran. Bla 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 bla. Man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha. Terus dalilnya luar biasa. Tapi kira-kira banyak orang yang mengikuti malaikat. Kita bersyukur diberikan kesempatan mengikuti jejak langkah malaikat. Semua ada di diri kita. Maka dari itu banyak juga orang yang tertipu. Maka harus dibedakan antara abid dengan alim. Orang abid dia tunggang-tunggang ibadah, tapi ibadahnya salah, bahaya. Maka ibadah itu harus dengan ilmu. Kayak tadi saya katakan bahwa Allahu Akbar menimbulkan kata wau dari kata akbar. Maka penting kita belajar fikih sholat. Udah belajar fikih sholatnya udah benar, tapi hatinya kagak benar. Menyalahkan orang yang sholatnya berbeda dengan orang lain. Menyalahkan itu yang menjadi kagak benar. Paham? Menyalahkan orang yang sudah maulid. Misal, dia mau maulid mau kagak harusnya biarin saja, terserah. Jangan kita menyalahkan orang yang maulid, menyalahkan orang yang tidak mau. Menyalahkan itu yang salah. Takut-takut ada dalilnya, ada hadisnya, ada ucapan Rasulullahnya. Maka ketika kita menyalahkan orang yang ibadahnya misal pakai kunut dan kagak pakai kunut, kita salahkan itu. Dia ada hadisnya. Kalau kita menyalahkan dan itu ada hadisnya, hadis bahwasanya dia kewajiban kunut misal Syafi'i, dia tidak kunut, ada hadisnya kunut, ada hadisnya tidak kunut. Kita menyalahkan yang kunut misal, atau yang kunut menyalahkan yang tidak kunut. Hati-hati, khawatir inkarus sunnah. Paham? Hati-hati inkar sunnah itu apa? Kita ingkar terhadap hadis yang dipakai oleh kelompok A. Kita ingkar terhadap hadis yang dipakai oleh kelompok B. Kalau kita sudah ingkar sunnah, na'udzubillah summa na'udzubillah min. Paham? Ya. Maka kualitinya harus dipakai. Mohon maaf, cara berpikir saja kita berbeda-beda.
Wamsahu biru'usikum. Nih. Jangan merasa paling benar, nggak boleh. Itu setan namanya. Wamsahu biru'usikum. Dalam Al-Quran bagaimana tata etik dalam Al-Quran itu disebutkan kita harus wudu membasuh kepala kita. Oke? Biru'usikum. Membasuh kepala. Bukan syukur rambut kepala. Ya. Gara-gara kata ba, gara-gara nih kata orang Betawi bilang. Dari huruf ba ini terjadi banyak perbedaan pendapat di antara para ulama. Ada ba itu artinya ilsok. Ilsok itu nempel. Makanya ada yang mengatakan kita wudu nih ya kan, begitu doang tuh nempel aja. Ya kan? Ya. Ada ba yang berarti semuanya. Berarti kalau ba yang arti semuanya kudu basah semua. Lalu kita nggak punya ilmu. Wudu kagak bener toh, ya kan? Hai lu. Banyak kan yang begitu orang kampung kita nih. Wudunya kagak bener tuh. Kenapa? Palanya dibasahin semua. Waduh, ya kan? Padahal gara-gara huruf ba ada yang mengatakan sebagian kepala, ada yang mengapikan nempel, ada yang menampakkan kepalanya semua kudu basah. Akibat dari huruf. Lalu kita menyalahkan mereka yang berbeda dengan kita. Kalau kita menyalahkan mereka yang berbeda dengan kita, khawatir mereka punya dalil, maka berarti mereka kita menyalahkan dalil mereka. Padahal sumbernya adalah Al-Qur'an. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min. Paham? Maka dari itu penting kita menginsafi diri, jangan merasa benar. Kalau sudah ada kata merasa benar, ini na'udzubillah summa na'udzubillahi min. Manusia kita, kadang kita masih jadi manusia. Ingat, kita masih jadi manusia. Karena kita masih jadi manusia, punya banyak kemungkinan salah, punya banyak kemungkinan juga benar. Maka hebat itu Rasulullah itu. Ulama-ulama kita lah, kita ngomong hadisnya. Kita ini masuk surga bukan karena ibadah kita, akan tetapi wujud cinta kasih sayang Tuhan kepada kita yang disebut dengan rahmat. Logikanya begini, Pak. Saya wali kelas di sekolah. Nih, rahmat nih, ya kan? Saya adalah orang yang memiliki hak prerogatif untuk menaikkan anak didik saya. Biasanya orang hak prerogatif nggak ada yang bisa ganggu gugat dong, ya kan? Punya saya. Kalau orang Betawi, gue yang naikin, gue yang nurunin, terserah gue dong, ya kan? Hak prerogatif. Nah, tapi biasanya orang yang rajin itu naik kelas. Ya, orang yang rajin naik kelas walaupun kagak pintar. Ada yang pintar naik kelas. Tapi biasanya kagak rajin, kagak naik kelas. Tapi kalau saya punya hak prerogatif, kata saya, serajin apapun lo di sekolah, misal gitu kan. Karena saya kan yang punya hak prerogatif. Kagak naik kelas, kira-kira naik kelas enggak? Dia rajin, si A anaknya rajin. Kata saya guru wali kelasnya, lu gak bakal naik kelas. Kira-kira pertanyaannya, saya kagak ridho si anak yang rajin naik kelas. Naik kelas gak? Gak bakal. Kenapa? Dia merasa dengan kerajinan dirinya, dia memastikan diri pasti naik kelas. Maka ada sombong di dalam hatinya. Kata saya yang punya hak prerogatif, lu gak bakal naik kelas. Naik kelas? Ada orang yang rajin, pintar, wah apapun bisa, nilainya 10. Tapi kalau kata saya kagak naik kelas, kira-kira naik kelas? Tidak. Ada orang blow on, begitu kan? Malas, pokoknya malas aja, pokoknya sekolahnya alfa mulu. Tapi ternyata punya kepribadian lain. Di suatu sisi dia punya keikhlasan yang sungguh luar biasa. Gara-gara itu saya melihat dia sisi keikhlasannya. Akhirnya kata saya, udah lu naik kelas aja daripada ribet-ribet, begitu kan? Kira-kira naik kelas? Nah, pertanyaannya, saya bisa didikte? Tidak.
Karena saya yang memiliki hak prerogatif untuk bisa naik kelas. Maka sejatinya adalah apa yang dilakukan oleh anak-anak di kelas itu pada dasarnya tidak bisa menghantarkan dia naik kelas. Kenaikan kelasan dia itu terjadi karena wujud cinta kasih sayang saya kepada mereka. Paham? Maka dari itu, serajin apapun kita, seini pun kita cuma bisa berharap agar Allah memasukkan kita ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak boleh menuntut. Pak, kan saya udah kalau begitu mah saya nanti ibadahnya nggak usah rajin, ya kan? Di buku yang rajin aja kagak dijamin, apalagi yang kagak rajin. Maka lebih baik kita rajin, mudah-mudahan Allah sayang ke kita. Begitu. Paham ya? Maka dari itu penting kita selalu menghadirkan rasa ar-roja dan khauf. Roja berharap Allah merahmati kita, khauf takut kalau Allah tidak merahmati kita. Jangan sombong, jangan merasa dirinya paling hebat, jangan dirinya paling ibadah. Ada orang yang sudah jadi wali, Pak. Barseso itu kurang apa? Dalam ceritaan ulama-ulama terdahulu itu, dalam buku-buku dalam kitab-kitab diceritakan bahwa ada ulama Barseso itu kurang apa? Muridnya ribuan bisa terbang. Kalau doa pasti dikabul. Ya kan? Bal'am bin Ba'uro itu kurang apa? Bal'am itu orang yang memiliki Ismul A'zam. Kurang apa dia? Doanya pasti dikabul. Tapi gara-gara tertipu oleh hawa nafsu, tertipu oleh hawa nafsu, barang-barang keduniaan, akhirnya Bal'am berdoa ngebunuh pasukannya Musa. Ya neraka. Sudah hebat, paling hebat. Hatinya ada setitik noda. Jegluk. Kurang apa? Barseso itu kurang apa? Ahli ibadah, alim, faqih, luar biasa, santrinya banyak. Wah, kalau ngomong bisa terbang lah, begitulah. Wali, orang minta doa. Ketika berkumpul di hadapan pada suatu kondisi, dia membunuh, dia memperkosa, dia mabok. Diberi 3 pilihan. Pertama dia mabok. Dari mabok nafsu dia muncul. Ya kan? Ada iblis menggoda Barseso. Iblis menggoda Barseso. Ketika digoda dikasih 3 pilihan. Kamu kan orang hebat, ya kan? Dah, sekarang saya kasih ujian. Kalau benar-benar hebat kasih ujian. Ini ada arak, ada wanita, ada, gampang aja begitulah. Saya nggak mau cerita ininya. Ada suaminya ntar. Lagi mabok, ya kan? Nafsunya tinggi. Karena akalnya sudah gila, ya kan? Lagi memperkosa. Suaminya datang, ketemuan, dibunuh. Berapa dosa tuh yang didapat? Ada 3. Gila semua nggak? Sombong. Akhirnya dia kalau bahasanya disiksa lah, disalib, begitulah gampangnya lah, logikanya kan. Diberikan pilihan, diganggu sama iblis. Kalau ngikutin jalan iblis selamat, ngikutin jalan iblis mati. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Maka dari itu penting kualitas kita. Ya. Dah, cinta kepada Allah dan Rasulullah itu harus sering kita tumbuhkan. Dengan apa? Dengan meningkatkan kualitas ketaatan kita kepada Allah. Caranya bagaimana? Kalau kita cinta kepada Rasulullah, banyak-banyak membaca sholawat. Mudah-mudahan saking kita banyaknya baca sholawat kepada Rasulullah mengingat kita. Insya Allah dengan membanyak baca sholawat, kita juga bisa bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Entah dalam mimpi, entah dalam kondisi sadar dan lain sebagainya.
Tapi harapan itu harus tetap kita munculkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.